Pemirsa, sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, pada masa reses, Didik Haryadi selalu menyempatkan diri menemui konstituennya di Dapil Jawa Tengah 5, untuk menyerap aspirasi. Namun, saat ini Didik Haryadi sedang memenuhi nazarnya berjalan kaki dari Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta menuju Boyolali, Jawa Tengah, setelah ia terpilih menjadi anggota DPR RI. Nah, bagaimanakah perjalanan seorang Didik Haryadi sebelum menjadi anggota DPR RI? Berikut, kita ikuti bersama sekilas perjalanan hidup Didik Haryadi yang dikemas oleh tim kreatif Didik Haryadi. Didik Haryadi terlahir di dusun kecil di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Berawal dari keluarga yang sangat sederhana, beliau menghabiskan masa kecilnya pada pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di kota Boyolali. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di kota Bandung dan menjadi sarjana. Lalu Didik Haryadi mendapatkan pekerjaan dan diterima di salah satu perusahaan yang bonafit di Pulau Batam, salah satunya perusahaan besar Jepang yang terkenal di Indonesia. Di usia yang sangat muda, Didik Haryadi sudah berprestasi di perusahaan-perusahaan besar lokal maupun nasional yang terkenal. Tetapi karena suatu hal pada masa puncak karirnya, beliau diputus pekerjaan oleh perusahaan tersebut dikarenakan perusahaan tersebut tidak bisa lagi berjalan atau divonis bangkrut. Setelah tidak lagi bekerja, Didik Haryadi membeli beberapa sawah dari hasil tabungan selama ia bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut tetapi masih dinilai tidak produktif. Kemudian beliau mendapatkan titik terendah. Beliau ada di masa sulit dan kebingungan dalam menentukan usaha karena tidak mempunyai modal, namun dalam kondisi tersebut beliau terus pontang-panting dan bangkit. Dalam situasi kesulitan ekonomi membuat hatinya tergerak, di dalam hidup orang harus makan. Tergerak dan berjuang bagaimana caranya untuk membuka peluang bisnis atau usaha. Lalu beliau juga pernah mencoba usaha berkeliling memakai sepeda menjual buku. Lalu, dengan berjalannya waktu dia dipertemukan oleh saudaranya yang memiliki berbagai alat las teralis. Lalu dia memulai membuka usaha dan menjalani kesehariannya di bengkel teralis. Dengan menganggap seperti memulai dari nol kembali. Dengan hasil dari ketekunan, kesabaran, pantang menyerah dan terus ingin belajar, beliau sekarang sudah memiliki 5 perusahaan yang diperhitungkan di Indonesia. Di antaranya perusahaan bidang pembangkit listrik, otomotif, perumahan real estate, pengadaan barang dan jasa, logistik, dan perkebunan atau plantation. Didik Haryadi juga mempunyai sebuah yayasan anak yatim, pesantren tahfiz dan sangat peduli dengan anak yatim dan telah membangun sebuah masjid di tanah kelahirannya. Dia juga sangat berperan aktif dalam pendidikan dan pengembang ilmu Al-Quran. Didik Haryadi juga aktif di organisasi sosial dan profesional diantaranya HPN, Himpunan Pengusaha Nahdlin, ISMI, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Setelah berhasil dan mencapai kesuksesannya, beliau saat ini ingin mendedikasikan hidupnya untuk daerah kelahirannya yaitu Boyolali. Teman-teman dan sahabat seperjuanganku semuanya yang saya hormati dan saya cintai. Dalam setiap melangkah dan kita akan melakukan tindakan, marilah kita niatkan dari dalam hati kita untuk kita senantiasa berbuat baik dan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka akan memberikan manfaat yang besar untuk yang lebih membutuhkan. Ora kesel tumindak becik, tidak pernah capek berbuat baik. Salam dari Didik Haryadi, Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan, Dapil 5, Jawa Tengah. Salam Didik Haryadi, Didik Melon, Boyolali. Nah, pemirsa, demikian tadi sekilas perjalanan hidup Didik Haryadi yang berkomitmen akan membangun dan memajukan tanah kelahirannya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, tim liputan Cibulan TV melaporkan.